jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Azharawi, jumpa kembali dengan Ustazah pagi ini, dengan Ustazah Rohana. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga ananda semua dalam kondisi sehat walafiat. Ustazah ucapkan terima kasih barokallah kepada ananda yang sudah bangun pagi dan sholat subuh tepat waktu. Dan kalian pagi ini tentang keutamaan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat 5 waktu itu bisa mengingat Allah. Jadi kalau kita sholat itu ada baca-bacaan sholat. Kalau kita baca artinya misalnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, kemudian gerakan-gerakan sholat itu kan ada bacaannya. Kalau kita baca artinya itu Masya Allah, semuanya mengingat Allah, semuanya mengingatkan kebesaran Allah. Semua sangat indah. Kemudian yang kedua, menjadi penolong. Jadi sholat ini sebagai penolong kita di akhirat nanti. Hingga ketika di akhirat tidak ada seorang pun yang akan menolong kita, maka sholat inilah yang akan menjadi penolong kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi bukan hanya di akhirat saja, sholat pun bisa membantu kita di dunia. Dengan kita sholat dan sabar, segala aktivitas yang kita lakukan akan Allah bantu. Kemudian apapun hajat atau keinginan yang kita inginkan, kita doakan kepada Allah, nanti akan Allah kabulkan dengan sholat dan sabar. Kemudian yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dengan kita sholat, kita akan sering mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat dengan Allah, akhirnya kita malu untuk berbuat dosa, karena kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat perbuatan kita, hingga kita menghindari perbuatan dosa. Begitu ya. Kemudian yang keempat, penghapus dosa. Jadi kalau kita berwudu saja, saat kita berwudu, itu dosa kita yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di mulut, itu semuanya turun ke bawah. Jadi kalau bayangkan dalam sehari kita wudu 6 kali, sholat 5 waktu dan ditambah sholat duha, maka dosa-dosa kita tuh turun semua dan dihapus. Dalam surat dalam sebuah hadis, surat Hud ayat 114, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa menghapuskan dosa kita. Dan Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atas dosanya. Masya Allah ya, begitu baiknya Allah kepada kita. Selanjutnya yang kelima adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dari mulai pagi kita bangun, kemudian sampai kita tidur kembali, coba hitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Kalau kita berpikir, kalau kita merenungi bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan sholat itu adalah bentuk kita, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keenam adalah amalan utama. Sholat itu adalah amalan utama yang harus kita lakukan. Makanya di dalam rukun Islam, sholat itu nomor 2. Jadi setelah bersyahadat kita sholat. Sholat itu itu yang akan menolong kita nanti di akhirat dengan sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka ibadah yang lainnya benar. Tapi kalau sholat kita salah, tidak benar, tidak sempurna, maka hancurlah semua amal-amal. Maka yang harus kita jaga sholat dulu, ya. Yang lainnya bisa menyusul. Jadi harus tetap menjaga sholat dulu. Kemudian yang terakhir, sholat itu menjadi cahaya kita di hari kiamat. Umat Rasulullah akan terlihat di akhirat nanti dengan wajah-wajahnya yang bercahaya. Kenapa mereka bercahaya? Karena mereka senantiasa berwudu. Jadi di padang mahsyar nanti, tak bayangkan padangnya luas, kemudian
dan di sana akan banyak ribuan, ratusan, jutaan umat manusia, dari mulai umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah terakhir sampai kiamat, dibangkitkan semuanya. Kemudian ternyata di hari kiamat itu umat Rasulullah itu akan terlihat bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena wudhu dan sholatnya. Siapa di sini yang di akhirat mau bercahaya? Ustazah mau, anak-anak juga mau. Karena itu yuk kita jaga sholat kita 5 waktu. Semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, Ustazah yakin anak-anak bisa menjalankannya. Semangat ya anak-anak, niatkan semuanya karena Allah, biar Allah mudahkan ya. Nah, itu saja Sapa Pagi dari Ustazah Amel. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, anak-anak bisa melakukan dengan baik dan penuh semangat ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustazah mohon diri dulu. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sholat 5 waktu.